Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menamai varian baru virus corona B.1.1529 sebagai Omikron. Pengumuman itu dikeluarkan pada hari Jumat di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa varian itu sangat menular dan dapat mengurangi kemanjuran vaksin. Varian yang diturunkan dari garis keturunan B.1.1 ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat tidak biasa dalam jumlah mutasinya. Terbaru, COVID-19. Varian Omikron mungkin memunculkan gejala yang berbeda dari virus corona varian-varian sebelumnya. Dr. Angelique Chutze, Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan, SAMA, mengatakan bahwa gejala COVID-19 varian Omikron tidak biasa tetapi ringan pada orang sehat. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph, Dr. Chutze menyebut bahwa pada pasien dengan Omikron, gejalanya sangat berbeda dan sangat ringan dari yang pernah ia tangani sebelumnya. Dr. Chutze menjelaskan, varian ini memicu penyakit ringan dengan gejala nyeri otot dan kelelahan selama 1 atau 2 hari. Sejauh ini, kami telah mendeteksi bahwa mereka yang terinfeksi tidak mengalami indera perasa atau pembau, mereka mungkin sedikit batuk, tidak ada gejala yang menonjol. Dari mereka yang terinfeksi, beberapa saat ini dirawat di rumah, gejala yang berbeda muncul dari varian yang berbeda. Studi gejala COVID telah mengungkapkan ada 6 jenis kelompok gejala virus corona yang berbeda. Semua orang yang melaporkan gejala mengalami sakit kepala dan kehilangan penciuman, dengan berbagai kombinasi gejala tambahan pada waktu yang berbeda, beberapa di antaranya, seperti kebingungan, sakit perut, dan sesak napas, tidak dikenal secara luas sebagai gejala COVID-19, namun merupakan ciri dari bentuk penyakit yang paling parah, tulis rilis dari penelitian tersebut. Sementara itu, daftar gejala virus corona yang ditulis CDC yakni demam atau kedinginan, batuk, sesak napas atau kesulitan bernapas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, hilangnya rasa atau bau, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, dan diare. Fakta-fakta Omikron yang perlu diketahui mengutip Independent, berikut 4 hal yang perlu diketahui mengenai varian COVID-19 Omikron. Apa itu varian Omikron? Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menamai varian baru virus corona B.1.1529 sebagai Omikron. Pengumuman itu dikeluarkan pada hari Jumat di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa varian itu sangat menular dan dapat mengurangi kemanjuran vaksin. Varian yang diturunkan dari garis keturunan B.1.1 ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat tidak biasa dalam jumlah mutasinya. B.1.1529 memiliki 32 mutasi yang terletak di protein lonjakannya, termasuk E484A, K417N dan N440K, yang bisa membantu virus lolos dari deteksi antibodi. Mutasi lain, N501Y, tampaknya meningkatkan kemampuan virus untuk masuk ke sel kita, membuatnya lebih mudah menular. Dari mana asalnya? Varian Omikron ini pertama kali terdeteksi di Botswana pada 11 November, di mana 3 kasus kini telah dicatat. Sementara itu di Afrika Selatan, di mana kasus pertama ditemukan pada 14 November 2022 kasus telah dicatat, menurut Institut Nasional untuk Penyakit Menular. Lebih banyak kasus diperkirakan akan dikonfirmasi di negara itu ketika hasil pengurutan keluar. Kasus tambahan telah diidentifikasi di Hong Kong, yang melibatkan seorang pelancong berusia 36 tahun. Ia sempat tinggal di Afrika Selatan dari 23 Oktober hingga 11 November, lalu dites positif 3 hari kemudian saat menjalani karantina sekembalinya ke rumah. Pada hari Jumat 26 November 2021, Eropa mencatat kasus pertama yang dikonfirmasi. Setelah infeksi dilaporkan di Belgia,
Ahli virologi Mark Van Ranst mentweet bahwa varian tersebut telah terdeteksi pada seorang pelancong yang kembali dari Mesir awal bulan November. Para ilmuwan mengatakan bahwa varian tersebut memiliki lebih banyak perubahan pada protein lonjakannya daripada yang lain yang telah mereka lihat. Ada dugaan bahwa penyakit itu mungkin muncul dari orang dengan gangguan kekebalan yang menyimpan virus untuk jangka waktu yang lama. Mungkin seseorang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosis, apakah kebal vaksin? Protein lonjakan yang melapisi bagian luar virus corona memungkinkannya menempel dan masuk ke sel manusia. Vaksin melatih tubuh untuk mengenali lonjakan ini dan menetralkannya, sehingga mencegah infeksi sel ke-32 mutasi yang terdeteksi dalam protein lonjakan varian baru akan mengubah bentuk struktur ini, sehingga menimbulkan masalah bagi respons imun yang diinduksi oleh vaksin. Mutasi ini dapat membuat protein lonjakan kurang dikenali oleh antibodi kita. Akibatnya, mereka tidak akan seefektif menetralkan virus, yang kemudian dapat melewati pertahanan kekebalan dan menyebabkan infeksi. Haruskah kita khawatir? Para ilmuwan memiliki pendapat yang beragam tentang apakah kita harus khawatir tentang varian terbaru ini atau tidak. Dr. Tom Peacock, seorang ahli virologi di Imperial College London, memperingatkan bahwa varian itu bisa menjadi perhatian nyata karena terdapat 32 mutasi pada protein lonjakannya. Namun, Profesor François Balloux, Direktur Institut Genetika di University College London, mengatakan bahwa saat ini tidak ada alasan. Melalui Twitter, Dr. Peacock menulis bahwa varian sangat harus dipantau karena profil lonjakan yang mengerikan yang dapat berarti bahwa varian itu lebih menular daripada varian lain yang sudah ada. Tetapi Dr. Peacock mengatakan bahwa dia berharap variannya akan berubah menjadi salah satu dari kluster aneh saja dan tidak akan menular seperti yang ditakuti. Sementara itu, Profesor Balloux mengatakan bahwa sulit untuk memprediksi seberapa menularnya varian ini sekarang. Ia menjelaskan, untuk saat ini, varian itu harus dipantau dan dianalisis dengan cermat. Tetapi tidak ada alasan untuk terlalu khawatir, kecuali jika frekuensinya mulai meningkat dalam waktu dekat. Silahkan dukung channel ini dengan like dan